Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Titin ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sains, melanjutkan materi berikutnya. Nah, silahkan kalian simak video ini sampai habis ya. Terima kasih. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini berjudul gaya dan gerak. Nah, kira-kira kalian masih ingat apa tidak? Apa hubungan gaya dengan gerak? Baik, kalau kalian lupa, mari kita simak bersama-sama penjelasan Miss Titin berikut ini ya. Oke, sekarang Miss Titin akan jelaskan apa hubungan gaya dengan gerak. Nah, di materi sebelumnya Miss Titin sudah menjelaskan bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat, menjadi lebih lambat, menjadi berhenti. Selain itu, gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Ayo, masih ingat kan? Sekarang, kalian tahu tidak kira-kira gaya apa saja yang dapat mempengaruhi gerak sebuah benda? Nah, ternyata ada 3 gaya yang bisa mempengaruhi gerak benda, yaitu 1. Gaya otot, 2. Gaya pegas, yang ketiga gaya mesin. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah gerak yang timbul karena gaya otot. Nah, apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Berikut Miss Titin berikan contoh beberapa aktivitas manusia yang menggunakan gaya otot. Yang pertama adalah mendorong meja. Yang kedua adalah bermain tarik tambang. Yang ketiga adalah bermain sepak bola. Yang keempat adalah bermain jungkat-jungkit. Nah, yang kedua adalah gerak karena gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Nah, kira-kira kalian tahu tidak apa itu benda elastis? Baik, benda elastis adalah benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan akan kembali ke bentuk semula saat gaya dihilangkan. Contohnya adalah karet dan per atau pegas. Nah, berikut Miss Titin berikan contoh beberapa aktivitas yang menggunakan gaya pegas. Yang pertama adalah bermain trampolin. Yang kedua adalah bermain ketapel. Dan yang ketiga adalah penggunaan spring bed. Yang ketiga adalah gerak karena gaya mesin. Nah, gaya yang dihasilkan oleh mesin bisa berupa tarikan atau dorongan. Berikut beberapa contoh gerak yang ditimbulkan karena gaya mesin. Contoh yang pertama yaitu pesawat ulang-alik. Nah, pesawat ulang-alik yang diluncurkan keluar angkasa ini menggunakan gaya dorong yang berasal dari mesin roket. Contoh yang kedua adalah helikopter.
Nah, putaran baling-baling pada helikopter ini memberikan gaya angkat pada helikopter sehingga helikopter bisa bergerak. Dan yang ketiga adalah kapal laut. Mesin pada kapal laut akan memberikan gaya dorong kepada kapal sehingga kapal pun bisa bergerak maju. Baik, selanjutnya yang terakhir Miss Titin akan menjelaskan hubungan antara gaya, gerak, dan energi. Nah, kalian tahu apa tidak kira-kira apa hubungan gaya, gerak, dan energi? Baik, akan Miss Titin jelaskan. Benda yang bergerak karena gaya tadi itu mengandung energi. Nah, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut energi kinetik. Untuk contohnya, yang pertama adalah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Baik, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi akan memiliki energi kinetik yang sangat besar, sehingga ketika mobil tersebut menabrak sesuatu, maka energi yang dikandungnya akan mengakibatkan kerusakan pada benda yang ditabrak maupun pada mobil itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua adalah busur panah. Ketika kita menarik busur panah, maka tali busur akan mendapatkan gaya pegas. Dan anak panah yang masih menempel pada busur akan mengandung energi pegas. Setelah busur kita lepaskan, maka anak panah akan terlontar dan bergerak. Energi pegas yang dibawa oleh anak panah akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss Titin ya. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.